Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian yang senantiasa diadakan setiap hari Senin subuh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga keberadaan kita di tempat ini juga terhitung sebagai ibadah, dan juga Allah gugurkan dosa-dosa kita semuanya. Keluar kita dari majelis ini dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Kita masih bicara tentang rukun-rukun Islam. Pada minggu yang lalu kita baca rukun Islam yang keempat dan kelima, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji jika mampu. Nah, pada minggu yang lalu penjelasannya belum selesai berkaitan dengan haji, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu, fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun Islam yang kelima adalah tahujjal baita al harama in istata'ta ilaihi sabila, melakukan haji di Ka'bah Baitullah jika mampu pergi ke sana. Minggu lalu saya sudah ceritakan belum sejarah tentang pensyariatan haji ini, di mana Nabi Ibrahim menyeru. Udah ya? Oke, itu sudah dijelaskan. Kemudian jamaah sekalian, berkaitan dengan inistata'ta ilaihi sabila. Ini yang belum kayaknya. Istita'ah di dalam haji itu menjadi persyaratan. Istita'ah di dalam haji menjadi persyaratan. Kemampuan orang untuk berhaji itu juga menjadi pertimbangan. Apa yang berkaitan dengan istita'ah ini? Istita'ah di sini adalah istita'ah dari segi finansial dan juga dari segi fisik. Ya, finansial ya uang lah. Uang untuk berangkat haji itu perlu dia punya, dia memilikinya. Kemudian uang yang akan dititipkan ke orang yang ditinggal selama dia haji itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua tadi adalah istita'ah dalam hal fisik. Jadi orang kalau misalkan sakitnya juga agak berat, maka dia tidak wajib melaksanakan haji karena tidak mencukupi syarat istita'ah. Makanya tahun ini
Kementerian Agama agak ketat dalam hal istitoah. Kalau dahulu itu kalau kita bikin cek kesehatan, tanda tangan aja gitu. Nah, tangan berangkat. Sekarang nggak bisa. Harus betul-betul dicek kesehatannya. Kalau memang tidak layak, punya penyakit berat, cuci darah, itu biasanya nggak dapat sekarang. Nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena ada permintaan dari pemerintah Saudi sendiri. Tingkat kematian jamaah haji di Saudi paling tinggi adalah jamaah haji Indonesia. Ya, rasionya ya. Itu paling banyak jamaah haji Indonesia. Nah, jamaah sekalian, jadi itu agak menyusahkan bagi pemerintah Saudi karena yang nguburin kan mereka. Jadi agak menyusahkan sehingga kemudian syarat istitoahnya itu diperketat. Jadi penyakit-penyakit yang berat-berat itu tidak diizinkan untuk berangkat haji. Nah, jamaah sekalian, kalau yang syarat pertama tadi secara finansial dia harus mampu, ini sebetulnya tidak mutlak banget, Pak. Kenapa? Karena ada orang yang sebetulnya secara finansial dia tidak mampu, tapi kemudian dia bisa berangkat, Pak. Apakah itu berarti dia istitoah? Iya. Dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk berangkat. Banyak, Pak, ceritanya orang yang gajinya mungkin kecil, ya, tapi keinginan hajinya kuat. Allah kemudian mampukan dia untuk berangkat haji. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah kita harus memampukan diri kita supaya Allah betul-betul bikin kita mampu berangkat haji. Jangan kita berlindung di balik perkataan pergi haji jika mampu. Gue kan masih belum mampu, jadi nggak wajib haji. Jadi kalau ngomongnya begitu, sampai kapan nggak bisa berangkat haji? Karena kita merasa nggak mampu. Contoh ya, kita kalau mau dapat porsi, itu kita harus bayar setoran 25 juta. Ya, 25 juta. Kalau kita nyicil 500.000 sebulan, kira-kira bisa nggak? 500.000 sebulan bisa ya. Kalau kita nyicil 500.000 sebulan, 5 tahun kita bisa dapat ngumpulin duit 20 juta, 25 juta. Itu bisa, Pak. Ya. Tapi banyak di antara kita nih, ketika dia disuruh haji, dia bilang begini, gue kan lagi masih nyicil motor gitu. Motornya berapa? 500.000 motornya gitu. Motornya cicilannya 500.000. Setelah motornya lunas, dicicil 5 tahun lunas di motor. Apa yang terjadi? Harusnya kan yang bagusnya udah motor udah lunas, sekarang nyicil haji. Tapi yang terjadi motornya dijual, dinyicil lagi yang baru. Betul kan? Sampai kapan dia bisa nyicil buat haji? Susah karena dia nggak kepengen, dia nggak mau berangkat haji, akhirnya dia nggak berusaha ngumpulin. Yang penting kita berusaha dulu semampu kita, kurangnya Allah yang nambahin. Allah nanti yang nyukupin jamaah sekalian. Tuh, ini banyak kejadian. Seperti cerita yang diceritakan oleh Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, seringkali diceritakan cerita ini. Jadi waktu beliau masih hidup, beliau kan juga punya KBIH ya, namanya Ar-Rasyidiyah. Waktu itu ada seseorang jamaah ya rutin yang ikut ngaji sama beliau. Dia datang, dia mau daftar haji gitu. Dia ngomong, Pak Kiai, kalau mau pergi haji, saya mesti bayar berapa? Pak Kiai bilang, kamu punya duit berapa? Saya cuma punya duit sekitar 5 juta, dibilang berapa? Begitulah maksudnya, 5 juta. Ya sudah, sini duitnya, nanti kurangnya nanti kamu tambah. Dikasih 5 juta. Nih orang Pak,
Pekerjaannya pekerjaan yang kalau boleh dibilang gajinya itu tidak besar. Gajinya kecil, tapi dia kepengen pergi haji. Akhirnya dikasih duit 5 juta, sambil dia mikirin bagaimana caranya nyicil tambahannya lagi. Secara matematika lama, susah, tapi dia kepengen pergi haji. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada burung yang masuk ke rumahnya. Burung masuk ke rumahnya dia, terperangkap di dalam rumah orang ini, kemudian ditangkap burungnya, dimasukin ke kandang ceritanya, dipajang lah, ditaruh lah di depan rumahnya tuh burungnya. Burungnya burung apa? Burung perkutut. Burung perkutut. Nah, tetangganya ini dia punya bos demen perkutut. Dia punya bos demen perkutut. Dibilang begini, Pak, ini mau perkututnya mau saya tawarin ke bos saya enggak? Dia itu demen perkutut, Pak, katanya. Kalau dia lihat perkututnya bagus, pasti dia mau bayarin. Kata orang ini, ya udah nggak apa-apa. Dia bukan orang yang demen burung memang. Kebetulan burung masuk ke rumahnya, bukan miara kayak Ustaz Ibrahim, kalau sebenarnya mana miara burung. Jadi ya udah, datanglah orang ini, bosnya ini datang, lihat burungnya, ternyata burung perkutut mahal. Nggak tahu deh mahalnya gimana, mungkin pur gitu ya, beda kali. Ya, kan yang ditentukan kan itunya tuh rimanya, kemudian jarak antar itu biasa tuh yang tahu burung tahulah. Ini burung bagus, ternyata dibayarin, dijualnya mahal, Pak. Jutaan itu burungnya dibayarin, dan duit hasil jual burungnya itu dijadikan apa? Dijadikan tambahan untuk pergi haji. Dia bisa pergi haji dari jual burung itu. Burung yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Oh ya. Ini namanya haji apa nih? Tuh. Dia bisa berangkat haji, Pak. Yang penting dia punya keinginan kuat. Tuh, itu namanya inistata'ta ilaihi sabila, tuh seperti itu. Bukan berarti kita harus kaya dulu, kita mampu dulu, kita punya duit dulu, enggak begitu. Kita akan dilihat oleh Allah sejauh mana keseriusan kita ingin berangkat haji, kemampuan kita sejauh mana, nanti Allah yang bikin mampu buat berangkat. Kalau kita lihat redaksi ayat Qur'annya, lihat bagaimana Allah sebutkan. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Kata Allah, digambarkan keadaan orang yang berangkat haji itu adalah ya'tuka rijalan. Mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, ataupun mereka naik onta yang kurus-kurus. Kenapa disebutkan keadaan bagaimana perjalanan mereka? Itu simbolis bagaimana susahnya orang berangkat haji. Dia cuma bisa berangkat dengan jalan kaki, nggak bisa naik kendaraan, jalan kaki. Susah, jaraknya jauh. Zaman itu, Pak, zaman orang tua kita, nenek kita dulu, dari Jeddah ke Mekah, kalau yang nggak punya duit jalan kaki, Pak. Betul-betul jalan kaki. Kalau yang punya duit agak lebihan dikit, dia nyewa onta pada saat itu. Wa ala kulli dhamirin, atau mereka naik unta-unta yang kurus. Tuh, saking perjalanannya jauh, tuh onta sampai kurus badannya. Dipakai juga tuh buat berangkat haji, yang penting bisa berangkat. Jamaah. Jadi masalah berangkat haji itu bukan masalah mampu nggak mampu, mau atau nggak mau gitu. Kalau kita nggak mau, Allah bikin kita nggak berangkat. Jadi mesti diusahakan, haji itu mesti diusahakan. Tahaddusan bin nikmah, saya cerita pengalaman pribadi saya biar barangkali
menjadi motivasi buat yang lain. Bukan ceritanya untuk membanggakan, bukan untuk ceritanya untuk pamer, enggak. Insya Allah enggak. Jamaah, saya itu nikah tahun 2011. Nikah 2011. Setelah nikah, saya memang waktu itu punya keinginan, saya pengen berangkat haji dalam usia yang masih muda. Kenapa? Ya banyak alasannya lah. Karena ibadahnya kan ibadah fisik juga ya. Perlu fisik yang prima. Saya kepengen berangkat haji itu nggak nyusahin. Ya, masih jalan keadaan sehat gitulah. Waktu itu saya baru daftar S3 ceritanya. Atau baru mau masuk S3. Setelah selesai S2 tuh saya nikah, kemudian saya bawa istri saya ke sana. Tuh, jadi saya memang punya keinginan seperti itu. Saya kepengen daftar haji. Jadi nggak ada kepengenan pengen punya rumah dulu, pengen punya kendaraan dulu. Ya, kendaraan sih memang udah ada, cuman yang kan ada orang yang pengen punya kendaraan yang lebih bagus lagi. Itu nggak kepikiran. Bukan artinya bukan jadi prioritas. Jadi apa yang saya lakukan? Jadi saya wajibkan diri saya waktu itu untuk nabung setiap bulan 1 juta. Saya wajibkan diri saya untuk nabung setiap bulan 1 juta. Pada waktu itu saya juga harus misah-misahin pemasukan saya untuk daftar kuliah, karena waktu itu masih sendiri bayar kuliah, nyisihin harus untuk bayar sewa rumah, nyisihin untuk makan selama sebulan, itu kan harus disisihin. Jadi saya atur bagaimana caranya. Waktu itu saya belum punya pekerjaan, Pak. Apa pekerjaan saya waktu itu? Nggak ada, paling ngajar doang. Ngajar kan bukan pekerjaan, ya kan? Ngajar itu kan apa ya, khidmat lah. Ada orang minta diajarin, saya ajarin. Ada orang minta ngaji, gitu, kita ngajar ngaji. Jadi nanti mereka kasih isyarahnya. Itu doang. Ini kalau mereka berhenti tengah jalan gimana cara? Kan habis jadinya. Tapi saya punya keyakinan memang. Pokoknya 1 juta saya harus kumpulin setiap bulan. Saya harus tabung. Kalau dalam keadaan yang susah banget, saya akan paksain juga, ya paling kurang 500.000, Pak. 500.000 bisa saya harus nabung. Itu berjalan. Insya Allah. Nah, dari tahun 2011 saya nabung, terkumpullah 50 juta pada tahun 2015. 2015 terkumpul 50 juta. 50 juta. Nah, dalam perjalanannya itu saya sudah masuk S3 kan. Dapatlah saya itu beasiswa dari kampus, scholarship. Jadi dapat gratis kuliah, kemudian dikasih uang bulanan tuh waktu itu tuh. Allah gampangin. Kumpullah duitnya itu tahun 2015. Daftar haji buat berdua sama istri. Dapat porsinya, dijadwalkan berangkat tahun 2028. 2028. Covid datang. Mundur jadi 2032. Kemudian Covid selesai, maju lagi 2030. Tahun ini maju lagi 2029. Nah, itunya tuh penjadwalannya. Nah, jamaah sekalian, nih, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini yang ajaib nih. Di saat orang-orang yang baru menikah, mereka kepengen punya rumah, mereka kepengen punya mobil. Saya nggak kepengen itu semua. Saya pengen haji dulu. Apa yang terjadi? Setelah saya daftar haji, ya Allah gampangin, saya bisa beli rumah, Pak. Ya walaupun nggak gede, kontrak-kontrakan, kan lumayan buat investasi. Saya bisa beli rumah, saya bisa ganti mobil, tuh. Yang di saat orang-orang yang dulu pernah punya angan-angan, ketika ditanyakan, lo nggak mau berangkat haji? Ntar aja, gue masih pengen nyicil rumah dulu.
sampai sekarang rumahnya belum lunas, sampai sekarang. Daftar haji juga belum juga dia tuh. Alhamdulillah saya bisa, Pak. Kenapa begitu gampang? Kalau kita mendahulukan perintah Allah, Allah akan gampangin urusan kita. Ya Allah, kita bisa tuh beli rumah, beli mobil, ganti mobil yang nara bagusan dikit. Kemudian kita bisa kuliah gratis. Dikasih duit lagi, coba itu. Nah, mindset itu harus ada dalam pikiran kita. Dahulukan Allah, nanti Allah akan gampangin urusan kita. Yang menguasai semua ini kan Allah semuanya. Kalau Allah mau berkehendak, maka Allah bisa. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah bisa kasih siapa yang Dia kehendaki zaman sekarang. Nah, itu yang terjadi pada saya. Ya. Nah, jadi dari situ kita yakin, dan ini mudah-mudahan jadi keyakinan kepada yang lain. Harus berusaha memampukan diri untuk berhaji. Jangan nunggu mampu gitu. Berusaha. Nanti Allah yang bikin kita mampu. Allah lihat seberapa kemampuan kita. Kalau emang segitu kemampuannya, Allah tambahin kekuatannya. Yang paling terkenal kan kisah apa tuh? Kisah Sulam, tukang bubur naik. Nah, tukang bubur naik haji. Coba itu. Tukang bubur bisa naik haji, gimana ceritanya? Dari hasil jualannya saja, kalau dia mau pergi haji, apalagi dengan keluarganya, itu perlu waktu yang berpuluh-puluh tahun. Tapi dia punya keinginan kuat, dikumpulin setiap bulan, disisihin untuk ditabung buat daftar pergi haji. Kemudian Allah takdirkan dia apa? Dia bisa pergi haji dengan jalan apa? Dia menang undian. Dia menang undian tabungan di salah satu bank yang tempat dia itu nabung. Dapat hadiahnya mobilnya harganya ratusan juta. Dijual mobilnya, dia bisa pergi haji, bukan hanya untuk dia, untuk orang tuanya, untuk istrinya. Ini nyata, Pak. Kisah ini bukan kisah rekaan, tapi kisah nyata. Mobilnya yang beli adalah anak dari penerbit Toha Putra. Mobilnya itu. Ini kisah nyata. Kemudian dijadikan film dan juga dijadikan sinetron. Tuh, jamaah sekalian. Jadi jangan lagi ada cerita, ya gue pergi haji, makan aja susah, duit dari mana? Tuh alasannya gitu mulu. Akhirnya apa? Enggak bakalan pergi haji kita. Minggu lalu saya cerita, Duta Haji tahun 2026 adalah seorang nenek tua, umurnya 70 tahun lebih. Dia bisa berangkat haji walaupun pekerjaannya adalah kuli kasar, kuli serabutan. Dia ngumpulin duit, setiap hasil dia dapat gaji dikumpulin di ember tuanya, ditaruh di ember tua, ditabungin dikit-dikit, akhirnya dia bisa pergi haji. Jamaah sekalian. Artinya kita pun mampu melakukan itu kalau kita punya keinginan. Jadi arti man istata'a ilaihi sabila itu juga relatif, ya. Bukan hanya harus jadi orang kaya dulu baru pergi haji, enggak. Cara-caranya itu banyak, ya. Ada yang diberangkatin orang, ada juga namanya haji kosasi. Haji ongkosnya dikasih, ada begitu. Ya. Ada yang berangkat karena diberangkatin nama kantornya, ada tuh namanya haji abidin, atas biaya dinas. Dia berangkat pergi haji juga. Haji Mansur, halamannya digusur, dia berangkat haji juga dia. Banyak jalannya, ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi haji yang berikutnya. Yang penting kita berusaha, Pak. Ya, kita berusaha. Baik.
Jam segini. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada. Belum ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk kepada rukun iman. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan para malaikat. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab. Yang keempat, beriman dengan para rasul atau utusan-utusannya. Yang kelima, beriman dengan hari kiamat. Yang keenam, beriman dengan takdir yang berupa kebaikan dan keburukan. Nah, ini rukun iman. Yang pertama, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Apa arti beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah artinya kita mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman artinya kita mempercayai dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai Allah. Allah sendiri yang menamakan dirinya sebagai Allah. Dalam surah Thaha Allah berkata, "Innani anallah la ilaha illa ana." Sesungguhnya saya adalah Allah, kata Allah ya. Innani anallah, saya adalah Allah. Jadi Allah sendiri yang menamakan dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Oh, itu pernyataan yang jelas. Tidak ada Tuhan selain saya. Nah, jamaah sekalian, manusia itu diberikan akal oleh Allah, dan dengan akalnya harusnya dia bisa mengetahui siapa penciptanya. Sebetulnya seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang Mu'tazilah, ini Mu'tazilah ya. Ini aliran yang melenceng sebetulnya, tetapi mereka punya pandangan terhadap bagaimana akal itu berfungsi untuk mengetahui Tuhan. Itu betul, saya kira bagus pendapat ini. Artinya apa? Artinya walaupun orang itu tidak sampai dakwah kepadanya, tapi dia tetap harus beriman kepada Allah. Alasannya apa? Karena mereka diberikan akal. Akal itu akan menuntun orang untuk mengetahui siapa Tuhannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu kan sebelum diangkat jadi rasul, beliau pernah mencari Tuhan. Dia lihat bintang, bintang ini indah, bercahaya, kemudian dianggap Tuhan. Kemudian bintangnya hilang, dia mikir lagi, ini bukan Tuhan. Dia lihat bulan, bulan lebih besar, lebih bercahaya, kemudian dianggap Tuhan. Hilang juga tuh bulan. Akhirnya setelah hilang, dia tidak memperakui sebagai Tuhan. Kemudian dia lihat lagi, dia lihat matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar, kata dia. Ini Tuhan saya, ini lebih besar. Tapi dia mikir lagi Pak, dia mikir lagi tuh. Ketika matahari tenggelam, hilang mataharinya. Saya tidak suka terhadap sesuatu yang hilang. Ini bukan Tuhan saya. Tuh, akhirnya akalnya menolak menuhankan semua itu. Akalnya menolak menuhankan semua itu. Apa akhirnya yang dia yakini? Dia mengucapkan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu ucapan Nabi Ibrahim, Pak.
aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia belum tahu waktu itu siapa yang menciptakan, tapi dia tahu bahwa ada yang menciptakan semua ini. Dia hadapkan wajahnya kepada zat yang menciptakan semua ini. Nah itu. Jadi dalam akidah, dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah, walaupun orang nggak sampai dakwah kepadanya, dia wajib beriman kepada Allah, bertuhankan Allah, gitu katanya. Tapi kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang wajib beriman kepada Allah adalah mereka yang sampai dakwah kepadanya. Kalau yang nggak sampai dakwah kepadanya, tinggal di dalam hutan, nggak dapat dakwah situ ya, maka mereka terbebas dari taklif, gitu. Ya, nah jamaah sekalian, baik. Jadi manusia itu memang punya karakter, semakin bodoh maka dia akan mudah menganggap semua yang hebat-hebat sebagai Tuhan. Manusia itu. Semakin bodoh manusia, semakin menganggap sesuatu itu dianggap sebagai Tuhannya. Itu menandakan dia manusia bodoh. Ya, orang-orang dulu kan begitu tuh. Bahkan sampai sekarang pun masih ada pohon yang dianggap keramat, dijadikan sebagai Tuhan. Ada api yang dianggap sebagai sumber kekuatan, sumber energi, dianggap sebagai Tuhan. Matahari pun begitu juga dianggap hebat, dianggap sebagai Tuhan. Itu kan masih ada agama-agama itu. Orang Jepang, dia menganggap Tuhan itu sebagai dewanya. Orang-orang Majusi menganggap matahari itu sebagai Tuhannya. Kemudian orang-orang yang berpegangan dengan ajaran-ajaran animisme menjadikan benda-benda yang ajaib sebagai Tuhannya. Itu menandakan mereka itu masih dalam keadaan orang-orang yang bodoh. Kalau dia memanfaatkan akalnya, mereka akan menafikan semua itu. Mereka gunakan akalnya, mereka akan menafikan semua itu. Mereka akan sampai kepada kesimpulan Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kalau semakin pinter, artinya dia semakin bebas dalam berpikir, mereka akan sampai kepada kesimpulan dia tidak percaya kepada Tuhan. Orang kalau semakin pinter, artinya berpikirnya itu tidak ada batasan, maka mereka akan sampai kepada kesimpulan Tuhan itu tidak ada. Dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Ada golongan yang namanya agnostik. Mereka yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Mereka mempunyai identitas sebagai no religion, tidak punya agama. Itu banyak terjadi, Pak. Kenapa? Karena mereka berusaha merasionalkan semua yang mereka ketahui tentang ketuhanan. Pertanyaannya kritis, dipikir secara berlebihan, akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu banyak terjadi. Dan memang dalam sejarahnya juga ada orang-orang yang dianggap pintar secara intelektual, tapi kemudian dia tidak bisa tahu siapa Tuhannya. Siapa itu? Aristoteles, Socrates, Plato. Itu kan orang-orang hebat. Mereka disebut dengan filosof itu. Tukang mikir. Tapi mereka tidak pernah tahu siapa Tuhannya. Sampai mati gak ketemu siapa Tuhannya. Pinter gak tuh dia? Pinter. Nah, artinya manusia itu dalam penggunaan akalnya, mereka harus dikawal oleh wahyu. Wahyu berada di atas akal. Akal ini akan dibimbing oleh wahyu. Sehingga kemudian wahyu ini menjadi pedoman. Dia akan meluruskan pemikiran-pemikiran yang melenceng itu wahyu di atasnya. Makanya Allah menyebutkan diri dalam wahyu, innani anallah la ilaha illa ana. Saya Allah dan tidak ada Tuhan selain saya. Oke? Baik, jamaah sekalian, sampai sini dulu, kita akan sambung lagi insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا تلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.